Hari ini, mari kita selidiki firman Tuhan dengan judul Gereja Tuhan yang menerima Roh Kudus Hari Raya Pentakosta. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudari, menurut Anda apakah tugas gereja? Bukankah tugas gereja adalah menyelamatkan jiwa? Jika suatu gereja tidak menjanjikan untuk diselamatkan, gereja itu sama sekali tidak berguna. Walaupun gedung gereja itu mewah sekali dan dihiasi dengan ungkapan yang amat indah, bagaimanakah jika tidak ada keselamatan di dalam gereja itu? Gereja itu menjadi gereja yang tidak hidup. Bukankah begitu? Tugas gereja adalah membagikan keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada semua umat manusia. Bukankah organisasi yang melaksanakan itu adalah gereja? Menurut 66 buku Alkitab, gereja manakah gereja yang telah menerima Roh Kudus Hari Raya Pentakosta? Itu adalah gereja Tuhan yang sedang kita hadiri. Saudara-saudari, sudahkah memastikannya melalui Alkitab? Roh Kudus hujan awal musim Hari Raya Pentakosta telah diturunkan ke atas gereja Tuhan. Dan Roh Kudus hujan akhir musim juga akan diturunkan ke atas gereja Tuhan. Demikianlah firman Alkitab. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada gereja yang menerima Roh Kudus itu dan memberikan segala bukti keselamatan kepada anak-anak di Sion. Pada Hari Raya Pentakosta, apa yang sudah diberikan kepada gereja di mana Petrus, Yohanes, dan ke-12 murid hadiri, Roh Kudus diberikan kepada gereja itu. Jadi, jika gereja-gereja lain kecuali gereja tersebut berkata, kami menerima Roh Kudus, perkataan itu mereka bohong, bukan? Hanya gereja yang menerima kuasa Roh Kudus dari Tuhan yang dijanjikan keselamatan. Jadi Tuhan sudah berkata apa kepada gereja itu? Beritakanlah Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan selamatkanlah dunia. Tuhan memberikan kebenaran yang berkuasa untuk menyelamatkan dunia ke gereja yang menerima Roh Kudus. Hanya gereja Tuhan yang ditulis di dalam 66 buku Alkitab sedang memberitakan keselamatan di dunia. Dan hanya gereja itulah, gereja yang menerima Roh Kudus Hari Raya Pentakosta dari Tuhan. Kita memiliki keyakinan itu dan bangga karena kita sedang menghadiri gereja yang sudah dihadiri Petrus, Paulus, dan Yesus sudah mendirikannya. Kita harus memberitakan Injil kepada banyak orang dengan berkata, cobalah datang ke gereja Tuhan. Percayalah Kristus Ansanghong. Anda harus percaya kepada Ibu Sorgawi Yerusalem Baru. Karena semua itu dibuktikan di dalam Alkitab. Terkecuali gereja yang Petrus dan Paulus hadiri, adakah gereja lain yang dijanjikan Tuhan untuk memberikan keselamatan? Tidak ada. Hanya gereja yang didirikan Yesus, yang dihadiri Petrus, Yohanes, dan Rasul Paulus, adalah gereja yang layak menerima berkat Roh Kudus dan janji keselamatan. Melalui gereja itu, kemana Tuhan ingin memimpin semua umat manusia. Gereja kitalah gereja Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan sampai ke kerajaan surga. Hari ini, saya mau kita mempelajari semua hal itu satu persatu. Kita harus meyakini bahwa Alkitab memberikan kesaksian tentang semua hal itu. Ketika Anda melihat gereja-gereja di sekeliling kita, bisakah Anda menemukan gereja yang mengetahui Hari Raya Pentakosta dan mempunyai kesadaran benar tentang hari-hari raya Tuhan? Kenapa tidak ada? Perlu pikirkan itu. Walaupun ada di dalam Alkitab, tetapi kenapa gereja-gereja di dunia tidak merayakan itu? Gereja yang menerima Roh Kudus hanyalah gereja Tuhan. Dan gereja yang disuruh Yesus untuk memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke bumi hanyalah gereja Tuhan. Menurut Yesus, siapa yang percaya dan dibaptis akan menerima apa? Hanya gereja Tuhanlah gereja yang menerima janji untuk diselamatkan.
Kita harus bangga akan hal-hal itu. Yesus berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Hanya kepada gereja mana Dia menjanjikan keselamatan dari Tuhan? Kepada gereja Tuhan. Oleh karena itu, tugas pemberitaan Injil yang Tuhan berikan hanya kepada orang-orang kudus di gereja Tuhan. Keselamatan akan dikaruniakan ke atas bumi ini ketika Injil ini diberitakan di seluruh dunia. Jadi, siapakah yang harus bangkit untuk menyelamatkan dunia? Kitalah yang harus bangkit. Sampai hari Bapa datang ke bumi ini, semua anak-anak Sion harus berusaha memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, melaksanakan tugas yang dipercayakannya. Hari ini saya dan saudara-saudari memikirkan ini. Di dalam gereja harus ada keselamatan. Kalau begitu, melalui apa kita bisa bersaksi? Keselamatan ada di dalam gereja Tuhan. Mari kita cari tahu itu melalui beberapa firman Alkitab. Pertama, bukankah kita harus mencari tahu apakah nenek moyang iman yang sudah diselamatkan ada di dalam gereja kita atau tidak? Tokoh-tokoh yang sudah tercatat di dalam Alkitab yang menghadiri gereja Tuhan adalah Petrus. Dan siapakah yang telah menghadiri gereja Tuhan? Yohanes. Dan siapa lagi? Paulus. Saudara-saudari, apakah Petrus sudah diselamatkan ataukah tidak? Bagaimana Yohanes? Dan Paulus? Jika begitu, maka Tuhan pasti menjanjikan keselamatan kepada gereja Tuhan ini. Dan kepada siapakah Tuhan mempercayakan pemberitaan Injil? Tuhan mempercayakan tugas itu ke gereja Tuhan, tidak pernah mempercayakannya ke gereja yang lain. Bukankah ini hak istimewa daripada Tuhan? Jadi ada tertulis di Alkitab, jangan menambahkan atau mengurangkan sesuatu pada firman Alkitab. Mari kita pastikan hal ini melalui bukti-bukti dari Alkitab. Hari ini adalah Hari Raya Pentakosta, jadi kita akan mempelajari tentang gereja manakah yang sudah menerima Roh Kudus pada Hari Raya Pentakosta. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita bisa melihat karunia khusus Tuhan diberikan pada Hari Raya Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2. Di sini diungkapkan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mari kita baca pasal 1 dan lihat orang seperti apa yang berkumpul di situ. Pasal 1 ayat 12 kita baca. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah siapa? Petrus. Dan siapa? Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Kira-kira 120 orang berkumpul di situ. Kalau begitu, Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada gereja di mana Petrus dan Yohanes hadir dan menurunkannya ke gereja itu. Kita harus mengetahui ke atas gereja manakah Roh Kudus itu diturunkan. Dan pesan apakah yang ditinggalkan Yesus kepada gereja itu? Mari kita baca satu firman lagi di Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat 6 kita baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea,
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini, silakan perhatikan firman ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kepada siapakah Yesus meninggalkan pesan ini? Kita perlu memperhatikan kepada gereja mana tugas ini telah dipercayakan. Semua gereja berkata bahwa Tuhan mempercayakan tugas ini kepada gereja mereka, tetapi tidaklah begitu sama sekali. Karena Yesus mempercayakan tugas ini kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Matius ketika dia naik ke surga. Kita perlu fokus mencari tahu gereja manakah yang mereka hadiri. Tuhan pasti akan berkata, perhatikanlah gereja mana yang Petrus hadiri, dan perhatikan gereja mana yang Yohanes hadiri. Kemudian, semua orang bisa menyadari gereja manakah yang harus mereka hadiri untuk mengambil bagian dalam keselamatan yang telah dirancangkan oleh Tuhan, bukan? Silahkan buka Lukas pasal 22. Mari kita cari tahu hal ini dengan lebih seksama. Ayat 7 kita baca. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh siapa? Menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Ada gereja yang didirikan Yesus. Petrus dan Yohanes menghadiri gereja itu. Tentang gereja itu Yesus berkata, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu itu. Gereja itu sedang merayakan hari raya apa? Gereja itu merayakan hari raya Paskah. Melalui satu hal ini, kita cukup bisa mengetahui kepada gereja apa Yesus telah menurunkan Roh Kudus hujan awal musim pada hari raya Pentakosta. Dan Yesus telah mempercayakan tugasnya, bukan? Sekarang, gereja manakah yang memberitakan kebenaran Paskah Perjanjian Baru dan mengajarkannya? Tidak ada gereja lain selain daripada gereja Tuhan. Semua hal ini sedang dilaksanakan di dalam gereja Tuhan. Petrus, Yohanes, dan Rasul Paulus yang menerima kebenaran sedikit terlambat. Mereka semua sudah diselamatkan sebagai anggota-anggota gereja Tuhan. Yesus telah berjanji kepada mereka, kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di surga. Mereka adalah rasul-rasul yang sudah menerima janji Yesus. Kita perlu mencari tahu mereka sudah menghadiri gereja mana. Lalu sekarang di antara gereja-gereja sebanyak pasir di pantai laut, kita dengan gampang membedakan gereja manakah yang memenuhi syarat untuk diselamatkan dan memasuki kerajaan surga. Gereja kitalah gereja itu, jadi datanglah. Kita sedang memperkenalkan gereja kita dan memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, bukan? Ayat 19 kita baca. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Melalui kebenaran Paskah Perjanjian Baru, gereja yang diproklamasikan Tuhan sebagai gereja yang benar adalah gereja Tuhan. Itulah sebabnya baik 2000 tahun yang lalu maupun sekarang, gereja Tuhan merayakan hari Sabat Perjanjian Baru, hari Paskah Perjanjian Baru, dan hari Raya Pentakosta Perjanjian Baru. Pada zaman ini, kenapa semua orang di dunia membutuhkan kita? Kristus telah mempercayakan kepada kita tugas untuk menyelamatkan dunia. Gereja Tuhan dibutuhkan dunia sebagai jalan untuk datang kepada Tuhan. Itulah satu-satunya gereja yang dipercayakan dengan tugas Injil Tuhan untuk diutus ke Samaria dan sampai ke ujung bumi dan membawa orang-orang kepada Bapa dan Ibu. Gereja itu adalah Gereja Tuhan, Asosiasi Misi Dunia, gereja kita. Jika begitu, baik 2000 tahun yang lalu maupun sekarang, gereja Tuhanlah satu-satunya gereja yang diizinkan melaksanakan pekerjaan besar yang dirancangkan Tuhan untuk menyelamatkan seluruh dunia. Bukankah itu sangat jelas?
Mari kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Rasul Paulus mengutip firman-firman di Lukas pasal 22 ayat 20 sekarang. Bukankah aku sekarang meneruskan kepadamu tentang Paskah perjanjian baru? Korintus adalah sebuah kota yang bukan negara Israel dan jauh dari Israel. Paulus memberitakan Injil bahkan ke kota yang bukan negara Israel dan berkata, aku sedang meneruskan kepadamu Paskah perjanjian baru yang telah diajarkan Tuhan kita. Paulus telah merayakan Paskah sama seperti Petrus dan Yohanes merayakannya. Mereka semua rasul-rasul yang menghadiri gereja yang sama. Bukankah begitu? Gereja manakah yang sudah mereka hadiri? Mari kita baca 1 Korintus pasal 1. Ayat 1 kita baca. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu gereja Tuhan di Korintus. Jika gereja itu terletak di Korintus, namanya gereja Tuhan di Korintus. Jika terletak di Efesus, gereja Tuhan di Efesus. Jika terletak di Smyrna, gereja Tuhan di Smyrna. Seperti ini, gereja Tuhan di setiap daerah disebut seperti gereja di Efesus, gereja di Smyrna, gereja di Pergamus, gereja di Tiatira, gereja di Sardis, gereja di Philadelphia, dan gereja di Laodikia. Setiap gereja dinamai sesuai dengan wilayah di mana gereja berada. Karena gereja terletak di Korintus, disebutkan gereja Tuhan di Korintus. Ketika Tuhan naik ke surga, setelah menyelesaikan tugasnya di atas bumi ini, Dia mempercayakan kepada gereja Tuhan kuasa untuk menyelamatkan seluruh dunia. Mari kita lihat tugas yang harus ditanggung gereja itu di Markus pasal 16 ayat 15 kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kalau begitu, pada akhirnya, semua ajaran-ajaran yang diberitakan gereja Tuhan adalah pesan yang terkait langsung dengan keselamatan. Orang yang tidak menerima kabar itu tidak bisa diselamatkan, tetapi akan dihukum. Sedangkan orang yang menerimanya dan dibaptis akan diselamatkan. Yesus telah membuat semua keputusan ini, kemudian naik ke surga. Bukan karena kita pandai, kita menemukan perintah-perintah Tuhan dan melakukannya. Tetapi karena gereja inilah gereja yang didirikan oleh Tuhan. Kita sedang memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, bukan? Mari kita baca Markus pasal 16 sekali lagi, dari ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Injil dari gereja Tuhan adalah Injil demi hidup dan Injil demi keselamatan yang harus diterima di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita harus pergi dan menginjil untuk menyelamatkan dunia. Kepada tetangga kita, kepada teman di tempat kerja, kepada tentara, dan kepada siswa, kita harus memberitakan Injil. Tidak boleh diam di posisi kita. Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk menyelamatkan satu jiwa. Roh Kudus hujan awal musim pada hari raya Pentakosta adalah berkat yang diturunkan ke atas gereja Tuhan. Ibu Surgawi berkata, Anda semua menerima Roh Kudus pada hari raya Pentakosta ini. Mari kita pahatkan firman Ibu Surgawi ini di dalam batin kita sekali lagi dan memberitakan Injil
kepada segala bangsa sebagai anak-anak Sion. Semoga menghasilkan banyak buah gandum selama sisa hidup kita di bumi ini. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.